dan tepat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dhani, terima kasih Live NHI yang hari ini memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua. Izin saya akan share materinya. Mudah-mudahan ini jadi bahan supaya kita bisa berdiskusi dan kemudian kita bisa eh, manfaatkan diskusi ini untuk betul-betul untuk kita. Kenapa? Karena yang dibicarakan sekarang adalah atau pada kesempatan hari ini adalah mengenai asam urat. Ini mungkin yang eh, kita sampai diskusi dulu Pak Dhani ya. Kita diskusi apa yang mau disampaikan. Baik, Dan silakan dok. ternyata kita putuskan untuk bisa menyampaikan mengenai asam urat. Jadi saya senang dengan judulnya di sini, terkena asam urat, temukan solusinya. Eh, mudah-mudahan konteks yang negatif atau penilaian yang negatif terhadap asam urat ini akan dikurangi. Kenapa demikian? Karena sebetulnya saya harus menyampaikan dari awal, kita tuh perlu dengan asam urat. Sekali lagi, kita perlu asam urat. Yang terjadi adalah kelebihan asam urat. Ini konteks yang berbeda. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi ini pasti akan menarik ke itunya, diskusinya. Mudah-mudahan bisa kita siasati bareng-bareng. Gambarannya seperti ini kira-kira. Kalau periksa darah, kemudian asam urat masih normal, itu mungkin tidak ada cerita. Tapi ketika diperiksa, asam uratnya normal. Tapi kakinya udah seperti ini. Kakinya merah, sakitnya luar biasa. Sadar dan tidak sadar, ternyata asam urat yang kita konsumsi atau asam urat yang ada di badan kita itu lama-lama akan mengalami kristalisasi. Ini mengkristal di antara persendian kita. Di semua persendian. Yang paling sering adalah kaki. Tapi sebetulnya di seluruh persendian akan terjadi. Kalau sudah seperti ini mengkristal, kemudian terjadi peradangan. Makanya disebut peradangan sendi dan bengkak. Ini rasanya sakit luar biasa, panas, nggak karuan, jalan pun nggak bisa. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita harus cari solusi asam urat dan yang harus kita waspadai lagi adalah apa komplikasinya. Jadi malam hari ini kita lebih fokus ke bagaimana kita menggali asam urat. Asam urat yang kita baru aja saya selesai makan malam katakan atau siapa saja baru selesai makan malam, ternyata yang dikonsumsi adalah bahan baku asam urat juga. Jadi harus betul-betul eh, ada pembelajaran ke kita. Ada apa dengan asam urat? Kenapa si A, si B, si C sampai terjadi kelainan persendian, sampai terjadi batu ginjal, sampai terjadi stroke, sampai terjadi serangan jantung, sampai terjadi banyak permasalahan. Ternyata salah satunya yang bermasalah adalah asam urat. Kita lihat sekarang. Ini konteksnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi apa sih dok yang harus kita diskusikan untuk di asam urat itu? Ternyata makanan. Makanan yang tinggi bahan baku untuk terjadinya asam urat. Ini contoh iklan aja. Katakanlah ini iklan tapi promosi kesehatan ya. Alkohol. Jadi jangan salahkan saya kalau masih dalam tanda petik ya. Saya tidak ingin ada salah pemahaman nantinya. Ada orang yang memanfaatkan alkohol, tapi alkoholnya untuk kesehatan. Alkoholnya sangat 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 benar-benar kepentingannya beda. Tapi kalau berlebihan ceritanya akan beda karena muncul asam urat. Demikian juga dengan soft drink. Saya tidak mau yang lain, tapi saya suka dengan soft drink. Hasilnya asam urat. Saya suka dengan seafood, proteinnya tinggi, nutrisinya hebat, tapi asam urat.
Saya suka dengan jeroan, salah satunya hati. Ternyata adalah makanan yang kaya akan purin, bahan baku untuk terjadinya asam urat. Artinya, kalau ini adalah faktor luar nih dari makanan dari luar tubuh kita. Ada sumbangsi dari makanan dan itu ternyata besar Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sumbangsi agar terjadinya tinggi asam urat di dalam tubuh kita. Sehingga promosi di sini Iya. hindari Pasok kirim hindari referensi makanan mau. yang tinggi purinnya. Hindari makanan yang tinggi bahan baku untuk terjadi asam urat. Ini adalah promosinya seperti itu. Ketika kita berbicara asam urat, ternyata biang keladinya adalah makanan sehari-hari kita. Nah, ini satu lagi yang harus kita pertimbangkan. Ini boleh dimakan. Artinya berarti kadar purinnya yang akan menghasilkan asam urat rendah atau paling rendah. Setuju ya? Almond, roti, telur, garbanzo bean ini sejenis kacang-kacangan. Bean juga masih tetap juga kacang polong, nanti ada buncis dan lain sebagainya. Terus kacang merah, low fat cheese, oke silahkan. Bah, bahan baku untuk terjadinya asam urat masih bisa ditolerir, rendah. Demikian juga yang lain, pasta. Ini yang paling saya suka. Kebanyakan dari buah dan sayuran itu rendah, ingat ya, kebanyakan buah dan sayuran rendah bahan baku purinnya. Makanya anjuran saya adalah di buah dan sayur, buah dan sayur, buah dan sayur. Nanti kita bicara berry, berry, berry. Tapi kalau udah mulai di tengah ini, nah ini harus dipikirkan baik-baik karena ini adalah sudah middle. Asparagus, beef, chicken, apalagi crab. Saya tidak tahu apa jenisnya, lobster, mushroom, oatmeal. Ini tinggi, termasuk tinggi nih. Kalau bisa, sekali lagi, tolong dipertimbangkan. Jangan setiap saat. Artinya adalah kalau setiap saat kita melakukan hal tersebut, maka akan beda. Ini harus dibatasi. Kalau kalimat di atas, ditulisnya adalah betul-betul dibatasi. Nah, yang sebelah kanan ini memang harus dihindari. Apalagi sudah benar-benar terjadi komplikasi asam urat. Alkoholnya, jenis ikan banyak sekali, bebek, terus apa namanya, kalkun. Ini tinggi sekali. Artinya, ternyata ketika kita bicara asam urat, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita harus bisa memilih makanan sehat kita masing-masing. Boleh saya kasih contoh. Saya suka dengan gulai kepala kakap. Berarti saya kategorikan masuk di sini. Yang harus tidak dimakan. Yang harus dihindari. Oke? Saya tetap makan. Sekali lagi, saya tetap makan gulai kepala kakap. Tapi jarang. Yang lebih banyak ada di sini. Sehingga ketika diperiksa berapa dok asam uratnya? 7, artinya masih di batas normal. Meskipun tinggi itu, tetap aja tinggi. Karena saya bukan vegetarian. Kalau buah dan sayur vegetarian mungkin bisa. Asam uratnya tidak tinggi. Jadi konteksnya ada di makanan. Ketika kita bisa mensiasati makanan apa yang harus kita makan, apalagi kita sudah, saya misalkan udah 61, apa yang belum dimakan dari sini? Ya sudah, bisa dilupakan karena apa? Karena purinnya tinggi, karena asam uratnya tinggi. Apalagi yang saya punya. Ini dalam bentuk eh, gambar yang berbeda dengan bentuk yang lain. Sama, ini boleh. Ternyata kacang-kacangan sehat. Ternyata nasi sehat. Susu skim, waci. Kemudian ini ada lagi yang candy-candy. Ternyata jauh lebih sehat dibandingkan dengan sebelah kanan. Yoga ternyata sehat. Tapi di sini mulai. Kerangnya lah. Ini khusus untuk bin tertentu. Oh, nah. Nanti ada kena yang hobinya terus mintanya cuman. Aduh. Memang enak. Kita nggak bisa menghindari dari anaknya. Red bean tadi saya udah ceritakan. Kacang merah. Udang. Soybean. Nah, baru kita ketemu di sini. Kalau teman-teman bisa pernah menyalahkan bayam, ternyata bayam ada di sini, Pak. Harus dibatasi, tapi bukan cuma bayam doang.
Ini yang lebih hebat. Ini yang harus lebih jauh dihindari. Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Jadi ketika yang dihindari, yang harus dihindari adalah makanan enak semua, kita susah, kita bukannya menghindar, malah mendekat karena makanannya enak. Jadi boleh disimpulkan Bapak Ibu ini ada 15 orang yang hadir. Sekali lagi, ketika kita bicara asam urat, ternyata biang keladinya adalah makanan yang kita sukai. Ternyata Belum biang masuk, baru keladinya pada adalah masuk tuh, Kak. makanan yang enak banget. Itu adalah bahan baku purinnya tinggi. Dan itulah yang menyiksa kita. Apa sih dok kejadiannya? Ini balik lagi. Apel ternyata ada 14. Aprikot ada, nih banana ada. Nah, ini bandingkan antara bayam dengan pisang, ternyata sama. Tapi karena kalimatnya adalah bayam asam urat, ini tidak pernah disinggung padahal angkanya sama. Yang lain punya angka juga. Nah, sekarang kita bicara angkanya. Ternyata cheese cuma 7,1 dibandingkan dengan ini jelas tinggi, jelas tinggi. Lamb, french fries katakanlah. Ada juga di sana. Oke. Ini angka Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini masih belasan sampai puluhan. 7, ini jenis makanan. Saus dan lain sebagainya ada di sana. Ada nilai urin, ada nilai calon samurai. Makin tinggi di atas 100. Ikan dan lain sebagainya. Fish semua di atas 100. Bahkan ada yang sampai 300. Katakanlah kita bicara sarden. Tinggi. Nah, ini di atas 400. Tolong pikirkan makanan yang kita suka. Demikian juga dengan angka di bawahnya. Ya, artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi ketika kita bicara asam urat dan komplikasinya, maka dasarnya adalah makanan yang kita sukai. Maka kontrolnya ada di kita. Kontrolnya bukan di orang lain, tapi ada di kita. Saya ingin menjelaskan Bapak Ibu teman-teman sekalian, asam urat pada wanita 2,6 sampai 57, pada laki-laki 35 sampai 7. Ternyata asam urat itu adalah antioksidan. Ternyata kita perlu asam urat. Ternyata asam urat itu akan menahan sodium, akan mempengaruhi tekanan darah kita. Jadi artinya adalah dalam posisi yang baik nih. Tekanan darah berarti tekanan yang normal. Kalau kita punya angka asam urat yang normal. Ternyata yang akan menjaga kewaspadaan kita adalah asam urat. Yang membuat umur kita panjang adalah asam urat. Yang membuat kita kreatif dan pintar secara intelijen adalah asam urat. Yang membuat sistem imun kita berfungsi dengan baik adalah asam urat. Kita nggak bisa menghindar terhadap asam urat. Dan kita perlu asam urat, tapi dalam konteks yang normal. Kejadiannya di kita, karena kita lebih suka memilih makanan yang enak, maka kejadiannya ada di sini, hiperurikemia. Tinggi asam urat kita. Dari mana? Nah, ini dalangnya. Ternyata dari makanan yang kita makan, mengandung purin tinggi. Dari mana? Nah, kalau yang lainnya nggak usah. Kadang-kadang penyakit dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah dari makanan yang kita masuk. Sehingga terjadilah apa? Kristalisasi asam urat. Maka tadi ada gambarnya. Persendian kita hancur. Terjadi oksidatif, terjadi peradangan, terjadi fungsi endotel yang tidak berfungsi dengan baik. Endothelial dysfunction. Dan inilah komplikasinya. Maka resikonya terjadi penyakit gout, batu ginjal, gagal ginjal, hipertensi, aterosklerosis, gagal jantung, stroke, diabetes, metabolic syndrome, fatty liver. Ternyata ada di dalam asam urat yang tinggi. Saya tidak membahas kekurangan asam urat, aduh, relatif kecil banget kejadiannya. Tapi yang tinggi ada di sini. Kasusnya banyak sekali di orang yang punya asam urat berlebihan. Dan jangan lupa, dok saya angkanya normal, masih 6. Ini adalah asam urat yang ada di dalam darah. Yang sudah mengkristal di persendian di sini tidak dihitung, tidak pernah diperiksa. Yang sudah mengkristal ada di persendian kaki kita tidak pernah dinilai. Terjadilah asam urat yang tinggi di dalam darah.
terjadilah hiperurikemi. Maka mulailah perjalanan yang dahsyat, penderitaan yang luar biasa. Awalnya dari makanan enak. Ini yang terjadi. Diceritakanlah bagaimana perjalanan satu penyakit hiper tinggi atau tingginya asam urat. Maka ini perjalanannya. Ini adalah dari luar, dari makanan kita. Ternyata ini besar sekali. Tapi sekali lagi, karena tubuh perlu asam urat, kalaupun masukannya sedikit, kalau ini tadi kita bicara banyak, kalau masukannya sedikit dari luar, secara endogen, secara tubuh kita, ini dari kematian sel, bagian selnya DNA-nya, RNA-nya, ATP-nya, ini bisa dijadiin bahan baku untuk menjadi purin. Jadi ternyata tubuh juga bisa memproduksi bahan baku asam urat. Jadi yang perlu kita siasati selalu ada di sini. Berapa yang kita masukkan dari luar. Karena tubuh bisa membuat asam urat. Terbentuklah purin, terbentuklah santin, maka terbentuklah asam urat dengan proses bantuan fruktosa, bantuan santin oksidasi ini adalah enzim. Nah, setelah terjadinya asam urat, mulai perjalanan yang lain lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Asam urat ini harus dikeluarkan oleh tubuh. Artinya apa? Jangan, tidak boleh ada berlebihan. Maka 30%-nya dikeluarkan melalui feses kita, buang air besar. Tapi Bapak Ibu teman-teman 70%-nya dikeluarkan melalui ginjal. Jadi pertanyaannya, ginjal kita bagus tidak? Ini yang terutama. Dan inilah yang memegang peranan penting di tubuh kita. Kalau fungsi pengeluaran ini sempurna, 30% keluar melalui buang air besar, 70% melalui urin. Maka tidak terjadi apa. Tapi kecelakaannya ada di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Inadequatnya renal excretion ginjal sulit mengeluarkan asam urat. Kenapa sulit? Karena besok makan lagi asam urat. Karena besok makan enak lagi, makan enak lagi. Jadi susah banget. Makanya di sini penyebabnya adalah 90% akibat dari sulitnya asam urat dikeluarkan oleh ginjal. Kalau dari overproduksi, dari makanan dari luar dan sebagainya, ini ternyata penyebabnya cuma 10% Bapak Ibu teman-teman sekalian. Artinya, kalau Bapak Ibu teman-teman makan bahan baku asam urat yang tinggi, purinnya tinggi, tolong cek, bisa keluar nggak? Kalau bisa keluar, alhamdulillah puji Tuhan. Ginjalnya bagus dan seterusnya. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Ini adalah kelebihan produksi, ini adalah yang dikeluarkan, ini adalah ginjal kita. Jadi aturannya ada di sini. Asam urat yang ada di dalam darah, maka akan sangat tergantung kepada pengeluaran di urin kita. Gambarannya ada di sini yang paling sederhana. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau tinggi masuk makanannya, maka sintesanya juga akan pasti berdampak. Tapi kalau bisa dikeluarkan, ini adalah pengeluaran asam uratnya, nggak apa-apa. Sekali lagi, tergantung pada pengeluaran asam urat. Nah, sekarang yang harus kita siasati bareng-bareng adalah kalau sudah terjadi gejala asam urat, maka ini adalah sudah menandakan bahwa kita nggak bisa membuang asam urat. Sudah terlalu banyak asam urat dalam tubuh kita. Maka muncullah sakit sendi. Muncullah sendi yang bengkak. Bahkan sampai ada gatel di tubuh kita. Kemerahan. Kemudian ini yang terjadi. Bentar-bentar pengen pipis. Bentar-bentar pengen pipis. Belum belum bicara prostat. Tapi asam urat yang tinggi juga sama. Terus kemudian urinnya nggak enak banget baunya. Karena asam urat yang tinggi. Oke. Sekali lagi, ketika gejala ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian terjadi, kita sudah dalam konteks yang salah besar. Artinya, kita mulai mengarah ke yang akan kita bicarakan adalah komplikasi dari asam urat.
lebih seru lagi, lebih serius lagi. Ini yang terjadi, ini adalah yang sehat, ini yang terjadi asam urat yang tinggi. Terjadilah deposit asam urat. Dan deposit asam urat itu kayak gini, Pak, gambarannya kayak jarum, kayak kayak tusuk gigi tajam, nusuk, sakit minta ampun. Makanya gambarannya seperti ini kristal asam urat. Bengkak, peradangan, kemerahan, sakitnya luar biasa. Ini awal, tadi lagi, di sini tidak ada gejala apa-apa. Walaupun asam urat sudah mulai ada. Nah, mulai terjadi, di sini udah mulai ada serangan udah mulai terjadi nih. Artinya udah nggak enak banget. Orangnya merasa sakit, bengkak, kemerahan, lemas, kadang-kadang ada demam. Ini terjadi di tahap akut. Ketika sudah kronis, lebih parah lagi. Asam urat sudah mengkristal benar-benar dan sudah merubah posisi tulang. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan kita mengenai asam urat. Kemudian, dok, apa komplikasinya? Ternyata ketika kita punya asam urat yang tinggi dan sudah ada di tubuh kita, sudah ada di persendian, yang terkena bukan cuma sendi, tulang juga akan hancur. Sendi udah pasti. Tendon, ligamen terkena. Jadi komponen yang berhubungan dengan persendian itu pasti akan terkena akibat asam urat yang berlebih. Maka siap-siap dengan komplikasinya. Penyakit ginjal, penyakit jantung, tekanan darah yang tinggi, diabetes, fatty liver, metabolic syndrome. Ini ternyata berhubungan sekali dengan asam urat, Bapak, Ibu, teman-teman sekali. Ini adalah karena sulitnya. Maka terjadilah penyakit GOUT. Ini kurang O ya. Ini GOUT. Ginjal, liver, hipertensi, penyakit ginjal kronis, kardiovaskuler dari mulai gagal jantung, serangan jantung, stroke ini terjadi karena hiperurikemi, karena asam urat yang tinggi dalam darah. Seriusin. Pembicaraan kita betul-betul mengarah banget. Perjalanannya, bagaimana sampai terjadi? Baik, karena kristal-kristal asam urat ini. Sampai terjadi hipertensi. Sampai terjadi kerusakan lapisan endotel dan tidak berfungsi dengan baik. Lapisan paling dalam dari. Ini juga hal yang sama, Bapak Ibu sekadar menjelaskan betapa complicated banget dengan tingginya asam urat. Asam urat dengan penyakit ginjal, dengan penyakit kardiovaskuler, dengan vaskuler kalsifikasi, dengan kerusakan ginjal. Ini yang terjadi. Ternyata asam urat itu dampaknya luar biasa. Ketika, mohon maaf sekali lagi, ketika urin tidak bisa mengeluarkan asam urat, maka terjadilah ini semua, Bapak Ibu teman-teman. Hipertensinya gemuk nih misalnya. Tolong disimak nih. Ketika urin tidak bisa keluar, asam urat tidak bisa keluar melalui urin, maka body mass index akan tinggi. Akan naik nih kegemukan. Demikian juga dengan konteks yang lain, termasuk gagal ginjal. Saya ingatkan lagi kenapa gemuk tidak bisa turun-turun karena asam uratnya masih tinggi. Dia di kegemukan ada penyakit sendi, ada gout. Komplikasinya mata, jantung, persendian jelas. Topi yang ada di tulang rawan terkena. Ginjal, batu ginjal, gagal ginjal. Sendi tadi udah bicara, nggak usah dibicarakan lagi. Sendi dan tulang jangan dibicarakan. Bapak Ibu, skema ini membuat saya merinding. Dengan adanya hiperurikemi, maka semua penyakit ini akan terjadi. Atau kebalikannya, ini akan memberikan dukungan, mohon maaf, ini akan memberikan dukungan terhadap hiperurikemi yang tidak selesai-selesai. Dan apa yang terjadi? Kerusakan pada pembuluh darah. Sekali lagi, kerusakan pada pembuluh darah akibat asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi, peradangan, disfungsi endotel, oksidasi stres. Maka ini balik lagi sekarang. Kalau tadi penyakit ini menyebabkan asam urat tinggi, ini kebalikannya sekarang. Goutnya, penyakit jantung koroner, stroke-nya, metabolic syndrome, penyakit ginjal, diabetes, hipertensi, kegemukan, dan dislipidemi ini terjadi karena asam urat yang tinggi. Terakhir, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau purin, bahan baku asam urat itu tidak dimetabolisme dengan sempurna,
maka cenderung terjadi kanker. Ini jadi catatan. Ini jelas kalau ada gangguan metabolisme purin, maka berhubungan sekali dengan progresnya kanker dalam tubuh seseorang. Tugas saya Pak Dani, tugas saya lengkap. Sampai mengkhawatirkan banget terhadap kanker gara-gara asam urat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan buah dan sayur dari fotosintesa. Inilah yang terbaik sebetulnya buat kita karena jumlah purinnya relatif bisa diterima oleh tubuh kita. Boleh makan enak, tapi tolong diatur. Setuju ya? Dari dasar ini pun saya akan masukkan betapa antosianin itu hebat. Karena kita berbicaranya di antosianin. Renal atau renoprotective effect dari antosianin. Akibat apa? Akibat asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi akan merusak ginjal. Bagaimana antosianin? Antosianin mempertahankan ginjal. Ini literatur yang saya banggakan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah yang didapat. Tadi saya sudah jelaskan. Adanya sulitnya asam urat dikeluarkan. Ketika antosianin masuk, ya sekali lagi, ketika antosianin masuk, maka ini akan dipengaruhi. Yang perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Yang perlu diturunkan, diturunkan. Semua untuk apa? Untuk menghasilkan ini. Jangan sampai penyerapan asam urat banyak, tapi pengeluarannya harus ditingkatkan. Inilah fungsi daripada antosianin. Dan kita berbicara di produk yang sederhana, yaitu resg. Identik dengan antosianin. Apalagi yang saya punya Pak Dani. Beberapa literatur. Antosianin adalah, nah, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pernah dengar allopurinol. Obat yang diyakini menurunkan asam urat. Ternyata, ini tulisan yang bagus sekali. Antosianin adalah allopurinol yang natural. Tolong pertimbangkan karena ini dan di sini ada 100 makanan yang akan bisa menurunkan asam urat dan itu adalah antosianin. Jadi makanan apa yang mengandung antosianin? Pilihan kita banyak dan itu ada di dalam resi. Ini adalah berbagai jenis makanan. Tolong pertimbangkan karena berinya banyak nih. Bilberry-nya, raspberry-nya, gooseberry-nya, elderberry, cranberry, ini semua ada di resci dengan keuntungan antosianin. Apalagi yang saya punya. Hypouricemia effect dari antosianin. Dari makanan yang berbeda, dari buah yang berbeda. Purple sweet potato, berarti ubi ungu. Antosianinnya ada di sana dan mampu menurunkan kadar asam urat. Apalagi ini kalimatnya jelas Bapak Ibu karena ini adalah dari literatur yang sama. Bagaimana bisa menurunkan antosianin dalam menurunkan. Tadi saya sudah menyinggung mengenai penyakit Gout dan hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian ini jelas sebagai mampu mengkontrol hiperurikemia. Mudah-mudahan ini yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Baik pada percobaan binatang maupun pada manusia itu akan didapatkan sama menurunkan kadar asam urat. Antosianin satu produk, satu produk alami yang mempunyai luas banget kemampuan untuk dimanfaatkan. Malam hari ini kita bicara mengenai hiperurikemia. Ini adalah manfaat daripada antosianin, cancer, kemudian berbagai kondisi sakit dan salah satunya adalah hiperurikemia. Literatur yang sama, hiperurikemia. Ini adalah bahan bakunya. Kemudian cara kerjanya persis yang kita diskusikan, yaitu asam urat produksinya harus diturunkan oleh liver, tapi pembuangannya harus ditaikkan. Ini adalah penelitinya, ini adalah referensinya. Demikian juga dengan peradangan. Berarti oksidatif stresnya harus diturunkan, peradangannya harus diturunkan. Pak Dani, saya serahkan kepada Pak Dani untuk kita berdiskusi mengenai asam urat dan komplikasinya. Terima Ya, kasih. Kembalikan kepada Pak Dani.
Terima kasih, Terima Pak. kasih dok. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ini ada silent questioner. Jadi ada yang nitip pertanyaan juga ke saya gitu ya. Jadi Yes. mau nanya nih dok, asam urat ini kan komplikasinya kemana-mana ya. Kita tahu seperti yang kita lihat ke kardiovaskular, ke ginjal, dan ke yang lainnya. Tapi ada pertanyaan ini, apakah asam urat ini juga ada impact terhadap penderita diabetes? Apakah ini Ini juga akan memperparah betul. komplikasinya atau bagaimana dok kalau secara medis? Tadi sudah jelas, tadi digambarkan bahwa asam urat korelasinya dengan diabetes ada. Sekali lagi, kalau kita balik lagi ke slide, saya coba tunjukkan supaya kita tidak salah bareng-bareng. Ini jelas. Jadi, mohon perhatikan lagi. Ini adalah asam urat yang tinggi dan di sini adalah diabetes. Metabolic syndrome salah satunya adalah diabetes. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kenapa sulit banget menyelesaikan diabetes? Karena permasalahan asam urat ada di dalamnya juga tidak diselesaikan. Jadi seolah-olah terpisah antara asam urat yang tinggi dengan diabetes. Yang satu dikasih allopurinol, yang satu lagi dikasih metformin dan obat-obat glimepiride dan seterusnya untuk diabetesnya. Makanya tidak selesai. Padahal hubungan ini jelas banget antara asam urat yang tinggi dengan diabetes. Antara asam urat dengan mana sekarang? Stroke, serangan jantung, penyakit ginjal, hipertensi, bahkan ke hipertensi. Kenapa hipertensi tidak selesai-selesai? Karena masih punya asam urat yang tinggi. Dok, jadi harus bagaimana? Balik lagi. Yang kita diskusikan adalah tolong disisir makanannya. Sekali lagi saya kembalikan kepada eh, Pak Dani. Ini adalah konteks yang tidak bisa hindari. Bahwa ketika kita eh, sudah, saya kira itu aja dulu sementara. Bahwa ketika kita tidak ingin menceritakan lagi, mohon maaf, saya kembalikan. Ketika kita tidak ingin ke arah lebih rumit, maka kita sisir makanannya. Karena kita sudah terlanjur, mohon maaf sekali lagi, pada nih Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini udah terlanjur nih. Terlanjurnya kenapa? Kemarin kan saya makan kambing. Nanti bentar lagi lebaran, semurnya banyak, opornya banyak. Artinya akan ada masuk urin ke dalam tubuh kita, akan diproduksi lagi berlebihan asam urat. Nah, ini yang harus kita siasati. Berarti kita perlu antosianin. Kita perlu pengimbanginnya. Ini harus kita jaga betul-betul. Saya misalkan, saya periksa 7,4 itu udah tinggi. Apa yang mesti saya lakukan? Makanan. Apa yang mesti lakukan? Olahraga. Dengan olahraga, saya berharap banget asam urat saya keluar melalui keringat. Jadi, keluar melalui feses berlanjut, keluar melalui urin berlanjut dengan buang air kecilnya. Saya naikin lagi sekarang, keluar melalui keringat. Maka dengan pola yang sama, makanan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Konsumsi juga antosianin, cek. Karena identik ya. Sekarang saya sekarang harus berani menyatakan. Ternyata antosianin adalah natural allopurinol. Berarti penurun asam urat yang alami. Itu bukan live fruit yang ngarang. Bukan seorang Setio juga. Literatur menyatakan demikian bahwa antosianin adalah natural allopurinol. Menurunkan asam urat. Ketika kita perlu, maka artinya ketika kita perlu apa sih? Mohon maaf ya Pak Dani, ketika kita disuguhin makanan enak kan kita nggak bisa nolak. Aduh, nggak mungkin ini kita bisa tolak. Ya sudah, nggak apa-apa kita nikmati. Tapi ingat, urinnya tinggi loh. Asam urat dalam badan kita bakalan naik. Maka siasati dengan yang kita diskusikan sekarang. Demikian Pak Dani, Ya, luar biasa. terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Aldi. Mau tanya dok, apakah benar konsumsi kopi menyebabkan asam urat? Apakah Terputus konsumsi suaranya? kopi, apakah benar konsumsi kopi menyebabkan asam urat dok? Nah, ini yang eh
saya tidak melihat dari kemarin semua data berbicara mengenai kopi. Kalau biji yang lain yang termasuk kacang itu masuk. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apakah kopi mengandung purin? Mengandung. Masa satu. Kenapa saya katakan mengandung? Karena hasil daripada fotosintesa. Bayam, semua tumbuhan mengandung purin. Tapi pertanyaannya, apakah tinggi atau tidak? Saya yakin banget kopi tidak tinggi. Yang tinggi itu adalah yang enak. Kalau kopi itu pahit pasti nggak bakal tinggi. Tapi yang enak, yang kita rasakan itu enak, bernutrisi, gizinya luar biasa, justru terselip purin yang tinggi juga. Tapi kalau di kopi si biji pahit rendah. Sekarang berbalik, mau tanya dok, apakah benar konsumsi menyebabkan berat? Bukan, sama hanya dengan ini Pak Aldi ya, Pak Aldi Satria. Sama hanya dengan pertanyaannya, dok, bukan karena melinjo, bukan karena emping asam urat itu. Ini yang kita tidak sadari. Bukan karena bayam, bukan karena kangkung. Bukan. Tadi faktanya jelas. Kangkung atau bayam itu adanya di medium. Bukan yang di avoid, bukan yang harus benar-benar dihindari. Bahkan sebelah kiri yang diperbolehkan dimakan itu banyak sekali ternyata makanannya rendah purinnya. Jadi kalimat di sini tidak. Yang menyebabkan asam urat adalah makanan enak. Makanan yang kaya purin. Dan itu rata-rata makanan enak. Demikian buat Pak Aldi. Dari saya singkat banget jawabannya. Silakan Pak Dani. Iya, terima kasih dok. Jadi confirm ya kalau misalnya kopinya itu kopi kayak kopi white coffee dan kopi yang creamer itu juga tidak ada impact yang sama sekali ya dok ya. Kecil kemungkinan karena sama-sama. Tapi balik lagi ke yang tadi. Ternyata cheese saja, keju saja, Mhm. jangankan krim. Keju saja itu masih bisa kita terima ketika kita membanding-bandingkan purinnya. Relatif kecil. Yogurt Hmm. dianjurkan dimakan. Kenapa? Karena relatif kecil bahan baku purinnya. Demikian, Pak Dani. Ya, terima kasih dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Iing, salah satu member kita juga. Jadi Mhm. kalau orang yang ada diabetes dok, boleh pakai resi nggak? Aman nggak gitu dok? Saya sangat menganjurkan mengkonsumsi resci pada orang dengan diabetes. Antosianin adalah bagian dari usaha kita untuk menyelesaikan diabetes. Antosianin adalah bagian dari pembicaraan malam hari ini untuk menyelesaikan asam urat. Antosianin bagian dari pembicaraan kita waktu itu membicarakan mengenai kanker, membicarakan mengenai penyakit jantung. Demikian juga dengan diabetes. Ketika berbicara antosianin dengan diabetes itu korelasinya jelas banget, literaturnya kuat banget. Jadi kalau pertanyaannya Bu Iing aman atau tidak, sangat aman dan bukan cuma aman, efektif menyelesaikan atau membantu menyelesaikan diabetes. Pak Dani, saya serahkan ke Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya, ini ada pertanyaan juga. Eh, mau nanya dok, sebenarnya dari asam urat ini penyakit memang ada bawaan faktor secara genetiknya atau turunan atau Oke, memang yang bukan genetik dok? Semua orang juga bisa terkena asam urat. terkena. Seperti itu. Semua orang bisa terkena asam urat karena makanan. Tapi, sekali lagi, tapi mohon maaf sekarang. Saya hanya ingin membandingkan saya dengan Pak Dani katanya. Ya, saya punya orang tua, Pak Dani punya orang tua. Saya diajarkan sama orang tua ketika makan bareng di meja yang sama. Pak Dani dengan keluarga besarnya juga sama. Artinya, bukan genetik saja yang diturunkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi pola makan juga diturunkan. Gak mungkin saya tiba-tiba bisa ngintip makanan kesehariannya Pak Dani nun jauh di sana. Gak mungkin. Jadi yang kita makan adalah yang orang tua kita makan. Mejanya sama, makanannya
ada yang ada di meja itu. Jadi selain faktor genetik, selain faktor keturunan, yang diturunkan ke badan kita juga pola makannya. Baik diabetes, hipertensi, stroke, cancer, semua statistik. Ini atau kalimat yang harus diluruskannya begini. Ketika kita bicara faktor keturunan, berarti kita bicaranya adalah statistik. Nggak bisa dihindari. Tapi kalau pertanyaannya, dok, asam urat penyakit keturunan atau tidak? Jangan langsung buru-buru menjawab iya. Karena ada orang yang tidak punya riwayat keluarga dengan asam urat, tapi kalau pola makannya mengarah ke purin yang tinggi, berarti asam urat tinggi, maka jadilah orang itu dengan kondisi asam urat tinggi. Demikian Pak Dani. Ya, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Winston. Dok, saya cek AU 7,8. Sebelum-sebelumnya hanya 5 atau 6. Dan sendi pangkal ibu jari kaki sudah sakit dan bengkak sampai berjalan terasa sakit. Dan nggak bisa pakai sepatu. Apakah ini normal atau biasa terjadi? Soalnya saya cek orang lain biasanya akan sakit dan bengkak kalau di angka 11 ke atas, dok. Terima kasih, dok. Ini yang saya katakan tadi, jangankan 7,8. Saya warning ya, saya warning sekali lagi. Jangankan 7,8. Yang asam uratnya 5, 6 atau dalam range normal saja, kasus yang terjadi pada Pak Vincent ini sering terjadi, Pak. Makanya kaget. Dok, asam urat saya normal loh, dok. Tapi kenapa saya kayak begini? Nah, di situ akan terjadi kebuntuan. Mau dikasih penurunan asam uratnya tidak tinggi. Tidak dikasih, sakitnya luar biasa. Seperti yang diceritakan oleh Pak Winston. Artinya apa? Pak Winston, 7,8 memang tidak terlalu tinggi. Dan 7,8 itu asam urat atau uric acidnya itu yang hanya ada di dalam air darah. Adalah kadar asam urat di dalam darah. Nah, pertanyaannya sekarang, yang menyebabkan sakit dan bengkak itu adalah kristalisasi asam urat yang bertahun-tahun. Deposit asam urat atau topi-topi itu dikatakan sebagai topi yang sudah bertahun-tahun. Jadi, mohon maaf sekali lagi, sudah kondisinya udah kayak gitu nih. Sendinya juga sudah jelek. Sekali lagi ya, sendinya sudah jelek, asam uratnya sudah menumpuk di sendi-sendi sudah mengkristal di berbagai sendi. Tiba-tiba, nah sekarang saya nggak ngerti cerita Pak Vincent yang sesungguhnya. Tapi saya akan karang. Tiba-tiba Pak Vincent ketemu dengan bayam. Tiba-tiba Pak Vincent ketemu dengan emping atau melinjo. Tiba-tiba Pak Vincent makan kacang. Saya nggak tahu kacang yang disukai Pak Vincent apa. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini sumber purin baru nih yang tidak setiap hari dikonsumsi. Maka tiba-tiba kesakitan. Karena kristalisasi itu sudah ada sesungguhnya dan sudah kejadian bertahun-tahun, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan. Nah, pertanyaan dari Pak Vincent, apakah ini normal? Normal dalam konteks umum terjadi? Yes. Ada orang yang asam uratnya normal tapi sakitnya luar biasa. Karena tidak pernah terperiksa. Kapan kita minta tolong? Kapan Pak Vincent berbicara seperti ini? Kalau sudah terjadi. Dan ketika berhadapan dengan dokter, dokter yang pusing sekali. 7,8 mau dikasih apa? Tinggi? Enggak. Nah, inilah konteks yang kita diskusikan sekarang. Kenapa kita berbicara di natural? Kalau natural berarti kita berbicaranya berbeda. Kita bisa memanfaatkan antosianin. Kita bisa memanfaatkan resci kita bicara sekarang. Kenapa? Karena berbicaranya adalah alami. Ingat yang kita bicarakan dari banyak kesempatan pertemuan, bagaimana antosianin bertindak sebagai anti peradangan. Bagaimana oksidatif stres yang ditekan habis oleh antosianin itu akan berdampak sekali kepada rasa sakit yang diderita oleh Pak Winston atau siapa saja yang mengalami
kristalisasi asam urat di dalam persendiannya. Jadi catatannya adalah yes. Apalagi kalau udah 11, 12, jangan cerita. Orangnya udah nggak bisa jalan. Kalaupun jalan sakitnya luar biasa. Jadi sekali lagi Pak Vincent, Pak Dani, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan dalam tanda petik tertipu dengan angka asam urat di dalam darah yang normal. Yang tahu persis adalah Pak Vincent, yang tahu persis makanan saya adalah saya sendiri. Di sini ada siapapun, Pak Pandri katakanlah, Pak Pandri yang tahu makanannya Pak Pandri adalah Pak Pandri sendiri, semua masing-masing. Artinya kita yang kontrol, bukan orang lain. Demikian, ini yang sangat harus, Pak Vincent harus sembuh dari itu, manfaatkan resinya, harus benar-benar sembuh dari kristalisasi asam urat yang sudah bertahun-tahun. Demikian Pak Dani, saya kembalikan ke Pak Dani. Ya, terima kasih dok. Nah, pertanyaannya ini dok, eh, sudah terjadinya kristalisasi pada persendian kita nih dok. Nah, hal yang paling utama yang harus kita lakukan itu apa dok? Apakah kita mengubah pola makan? Satu, apakah kita harus mengkonsumsi suplemen untuk membantu kristalnya ini ibaratnya mencair gitu ya, diserap oleh tubuh dan dikeluarin melalui urin dan segala macam, itu bagaimana kok? Hal pertama yang harus kita lakukan dok. Yang pertama adalah jangan memasukkan dulu, atau kalimatnya adalah persis seperti yang Pak Dani sampaikan. Yang pertama yang dilakukan adalah pola makan. Sekarang coba bisa dibayangkan, resi atau antosianin adalah penurun asam urat. Nggak usah diganti kalimatnya. Karena literaturnya demikian bicara. Bahwa antosianin mampu menurunkan asam urat. Setuju ya? Kita konsumsi resi karena mengandung antosianin. Tapi bahan baku asam urat kita makan juga. Jadi antara resi antosianin nanti akan berlomba dengan asam urat yang dimasukkan, percuma. Satu. Jadi tindakan yang benar adalah stop. Istirahat dulu dong, makan yang enak. Gantilah sama ubi, gantilah sama buah. Kenyang pasti dapat, nutrisi dapat, protein dapat. Tapi urinnya kecil. Setuju ya? Nah, apa yang harus dilakukan lagi sekarang? Berarti masuklah resi. Poin kedua. Ketika resi masuk, berarti dia bertindak sebagai menurunkan asam urat. Yuk, jangan sampai terjadi menjerit seperti Pak Vincent. Gimana caranya? Antiinflamasi kita harapkan dari resi, dari antosianin. Ketika anti peradangan, ketika anti bengkak kita peroleh, semangat gak kira-kira? Semangat. Kaki bisa dipakai lagi. Terus bisa dipakai. Berkristalisasi itu sudah tanda petik damai dengan kita. Kalau itu kita lakukan terus, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melakukan pola itu terus, maka apa yang terjadi? Kristalisasi itu tidak akan terbentuk, tidak akan bertambah. Badan kita sehat. Apakah akan terjadi komplikasi asam urat berikutnya? Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengatur asam urat yang masuk dan asam urat yang dikeluarkan. Kita berharap kristalisasi yang sudah terlalu Ada gangguan teknis ya dok? ya, sekarang masuk lagi ya. Iya, silakan dok. Mohon maaf, karena di gunung ini. Serta itunya zoomnya di gunung. Nah, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sisanya adalah yang sudah terlanjur mengkristal di persendian kita. Kalau itu tidak ditambah dari luar lagi, dan itu dikikis pelan-pelan dengan anti peradangan, antosianin, resi, maka tidak akan terjadi penambahan. Paling tidak penambahan kristalisasi tidak terjadi. Dan kristalisasi yang sudah terjadi ini karena orangnya sudah tidak merasa sakit, oke, bisa berjalan, maka berarti persendian itu bisa kita pakai. Untuk apa? Untuk menghancurkan kristalisasi itu dengan tidak ada lagi rasa sakit.
berdamailah kita dengan asam urat. Karena memang kita perlu asam urat. Maka dengan jalan kaki, dengan berolahraga, persendiannya ini berjalan nih. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Kalau ini oke semuanya, berarti kaki juga kita oke. Berpijak juga aman, naik tangga juga aman. Anggap kristalisasi sudah tidak ada lagi di sana. Langkah berikutnya apa? Memaintain hasil yang sudah kita capai. Pola makan dijaga, konsumsi antosianin yang berasal dari resi dilanjutkan, aktivitas persendian sekali lagi. Kenapa sih dokter saya berbicara selalu olahraga? Karena aktivitas persendian. Sendi itu salah satunya bisa dimanfaatkan dan akan berumur awet lama ketika sendi itu dipakai. Artinya berarti kristalisasi yang ada di persendian itu tidak ada dikasih kesempatan untuk diam. Kalau terjadi diam, kalau terjadi stagnan, maka yang terjadi adalah sakit. Yang terjadi adalah menggigit, yang terjadi adalah menusuk bagian daripada sendi kita. Demikian Pak Dani. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima Ya, kasih. terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Iing lagi nih. Dok, resi kan rasanya agak asam tuh. Putus suaranya. Ya, jelas dok. Jelas sekarang. Saya terima Ah, lagi dengan jelas. ada pertanyaan dari Bu Iing. Resi itu kan rasanya itu agak asam dok. Nah, Nah, untuk penderita sakit MA atau GERD itu boleh nggak dok dipakai? saya kembalikan lagi ke yang alami sebelum saya menjawab reaksinya yang asam. Ya, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita kita bergeser sedikit. Ketika kita makan banyak yang mengandung asam urat, ketika kita makan banyak yang mengandung lemak dan kolesterol, salah satunya yang diantisipasi oleh kita adalah memanfaatkan sekali lagi ya. Atau siapa yang bisa meluruskan? Kita punya piring bekas makan kita, lemaknya banyak banget karena makanannya berlemak. Setuju ya? Dan kita tahu iklannya, iklan sabunnya tahu, sabun cuci piringnya tahu, mengandung lemon. Dan ketika itu dipakai, lemaknya bersih. Si piring kita tuh jadi kesat lagi. Gak ada sama sekali minyak karena lemon. Asamnya luar biasa. Saya dengan keluarga minta seafood. Berarti di sana ada ikan, ada udang, ada kerang dan seterusnya. Waduh, ini asam uratnya tinggi banget. Apa yang saya lakukan? Saya minta sama yang jual seafood itu ada jeruk panas, ada. Saya ingin jeruknya saja, tidak pakai air panas. Jadi saya minta jeruk diperas berapa jeruk, ada lagi jeruk nipis dikombinasikan dengan jeruk peras, jeruk nipis juga disama jadiin satu. Jadi saya cuman air jeruknya saja dan itu asamnya luar biasa. Dokter kan tidak ada mah, dokter kan tidak bukan itu persoalannya. Tapi saya ingin menetralisir makanan yang berlemak dan berasam urat tinggi atau berpurin tinggi ini dengan asam. Itu agar agar ada alur cerita. Nah, sekarang pertanyaannya, dok, yang sakit mah itu, yang sakit gerd itu gara-gara apa? Ternyata gara-gara makanan tadi, Bu. Pak Iing atau Bu Iing, makanan tadi, makanan yang enak itulah yang menyebabkan mah dan gerd, yaitu seafood, asam urat, kolesterol, lemak, itulah yang menyebabkan dia mah dan gerd. Why? Karena perlu asam lambung yang tinggi untuk mencerna makanan enak itu. Ketika asam lambung tinggi, terbiasa dengan asam lambung tinggi, maka terjadilah mah. Terjadilah gerd perjalanan berikutnya. Sekarang pertanyaannya, dok, resci asam. Asamnya itu bukan rasa dari sebuah jeruk atau lemon atau jeruk nipis, bukan. Karena bioteknologi yang menghantarkan serangkaian buah, sekali lagi serangkaian buah, ada 13 di dalamnya. Serangkaian buah herbal dan seterusnya itu
bioteknologikan, difermentasi sedemikian rupa. Ingat ya, live fruit adalah Sweden produk. Kontrolnya ada di Sweden, bukan di negara yang ecek-ecek. Artinya adalah real, bagus, dan terkontrol dengan baik. Itulah resi. Dok, rasa asamnya aman tidak terhadap mah dan gerd? Justru saya menganjurkan. Pak Iing, Bu Iing, saya anjurkan untuk resi bagi yang punya mah kronis atau lagi sampai ke. Tapi, sekali lagi, kita lagi bicara asam urat, saya ingin di stop. Pada orang yang sakit mah dan gerd juga penyebabnya sama. Makanan enak harus di stop dulu. Ganti dengan jus buah. Oke, sekarang saya takut dengan asamnya dulu. Jangan milih yang asam. Banyak buah yang tidak asam. Tapi lama-lama naikkan. Karena setelah dinaikkan, manfaatnya akan beda. Punya cerita bahwa asam tidak masalah. Punya kabar gembira kepada orang lain karena sudah menikmati asam dari resi. Dicobalah dengan lemon, dicobalah dengan jeruk nipis. Kita tidak terjadi apa-apa di badan. Jadi sekali lagi, jangan khawatir dengan asam. Karena tubuh kita juga diguyur oleh asam lambung. Asam lambung itu benar-benar asam. Benar-benar cuka. Benar-benar antiseptik. Benar-benar antibiotik. Kalau tidak asam lambung, kalau kita tidak punya asam lambung, makanan nggak bisa dicerna, nggak bakalan bisa dihancurkan. Jadi sedemikian dahsyatnya asam lambung itu. Nah, buah yang asam, stroberi dan lain sebagainya yang masih terasa asam katakan, itu pun akan membantu penyembuhan mah dan gerd. Balik lagi sekarang konteksnya, mau buah dan sayur atau resi, saya kembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Demikian pada nih jawaban atas rasa asam yang pada Ya, di terima kasih Dok atas jawabannya. Nih ada pertanyaan lagi nih Dok. Terakhir mungkin ya, karena dokter juga ada acara, kita maunya lanjut sampai jam 11 malam nih kayaknya nih. Cuma karena ada acara, ini saya batasin satu pertanyaan terakhir lah. Pertanyaannya cukup sederhana sih Dok. Kita tahu asam urat ini bisa menyerang siapa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi statistik atau dari sisi dunia medis, mulai start usia berapa nih dok yang mungkin lebih rentan atau lebih rawan di luar konsumsi makanannya yang mungkin yang serba enak ya, setiap hari seafood, makan daging seperti itu. Bagaimana ya dok ya? Oke. Saya punya anak lahir di tahun 2010. Berarti sekarang 14 tahun, ya. Dan saya senang, saya bangga karena dia hobi makan. Setuju ya? Kan kita Iya. kalau kita ngeliat anak kita makannya, aduh, nggak usah disuruh aja makan. Dari kecil Mm-mm. aja dia udah pinter makan. Mm-mm. Pegang sumpitnya aja pinter. Ingat ya, kalau orang-orang yang jago-jago makan tuh pegang sumpitnya aja, aduh luar biasa. Saya punya anak itu, Mm. sekarang 14 tahun. Saya minta sama dia, Dek, sayurnya ya, makan sayurnya ya. Batasi kamu makan ya. Artinya apa? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jangan melihat ada kalimat kan lagi masa pertumbuhan. Jadi perlu nutrisi. Bisa diterima ya. Dan Ya. nutrisi itu ada di makanan yang enak. Ini yang harus kita koreksi. Sekali lagi ini yang harus koreksi. Saya balikan ke anak saya. Bapak udah 61 tahun. Kamu 14 tahun. Kamu bisa ngejar nggak usia itu? Kalau cara makan kamu seperti itu. Makanannya tuh dahsyat. Sudah habis satu porsi, katakanlah satu porsi kepiting. Dia masih punya lagi udang saus tiramnya. Artinya, ini pertanyaan daripada Pak Dani. Sampai usia berapa akan terjadi komplikasi-komplikasi asam urat? Metabolisme anak, metabolisme manusia itu memang akan bisa dalam tanda petik bertahan. Tapi jangan berpikir nanti di umur 40, 50, enggak. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya harus siasati ya. Di Indonesia, umur 18 tahun saja sudah hipertensi.
umur 18 tahun sudah hipertensi. Artinya apa? Berarti kemungkinan asam urat sudah ada di sana. Satu. Di Indonesia, data di Indonesia, umur 15 tahun sudah terkena stroke. Umur 15 tahun sudah terkena stroke. Jadi saya berpikir, ampun adek, bukan berarti saya punya doa yang jelek terhadap anak saya. Tidak. Tapi ini harus disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Bukan nanti kamu kena stroke. Bukan. Tapi ingatkan dia, makan sayurnya ya. Si mama sekarang pilihnya sayur loh. Makan juga. Jangan cuman yang disukai. No. Artinya, Pak Dani, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, umur belasan saja sudah akan terjadi asam urat. Umur belasan saja sudah akan memulai komplikasi dengan tingginya asam urat karena makanan kita. Jadi buat saya, apalagi anak-anak, mungkin komprominya kalau Bu Yuli pasti keras, saya tahu. Tapi kita nggak usah sampai sehebatnya Bu Yuli lah. Kita bisa mengarahkan anak kita dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka akan berbeda. Arahkan, ada yang negatif di sana. Ada yang positif di sayur. Ada yang positif di buah. Dan apa yang kita bawakan, ya jangan balik lagi kita sendiri yang bawa kepiting ke rumah. Atau kita bawa udang juga ke rumah. Maka yang kita bawakan berarti buah. Yang kita ajak masuk ke supermarket, berarti juga buah juga. Walaupun cuma 10.000, 20.000, tapi kita makan buah. Contohkan kita melakukan yang sama. Kenapa? Karena anak kita juga perlu ingat 15, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah kena stroke, sudah, mohon maaf, berakhir kehidupannya tuh di usia itu sudah terjadi. Artinya, balik lagi sekarang, komplikasi asam urat itu serangan jantung, gagal jantung, stroke, diabetes, hipertensi muncul lagi nanti ke stroke-nya lagi. Terus di metabolic syndrome akan terjadi karena asam urat. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan sependapat bahwa sekali lagi jangan menunggu waktu. Jangan berbicara saya masih muda, no. Atau saya punya anak masih perlu pertumbuhan, salah. Ini yang hadir 20 peserta, mudah-mudahan bisa ngambil kesimpulan. Yang harus kita selesaikan adalah keluarga paling dekat kita. Kita sehat, anak kita sehat. Polanya kita harus atur. Demikian Pak Dani, luar biasa. Terima kasih dok, ini juga berhubung karena udah mau jam 9, dokter juga udah waktunya untuk istirahat. Harusnya kita lanjut ini ya dok ya, cuman karena memang masih ada kegiatan lain, jadi mohon maaf Bapak Ibu, senang sekali malam ini kita bisa ngadain acara ini ya, lumayan menarik dengan temanya asam urat. Ternyata asam urat ini bisa komplikasinya kemana-mana. Saya juga baru tahu hari ini bisa ke kardiovaskular, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi intinya kembali lagi kita mengubah pola hidup kita, hidup sehat, makan sehat, olahraga teratur, dan tentunya konsumsi suplemen yang terutama yang natural dari live fruit. Saya rasa cukup sekian dok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, sukses untuk kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.